Yuk, berita hari ini yuk. Nggak tahu, malas pengen beli truk. Halo pemirsa, selamat berjumpa dalam program Roblox News. Program ini akan memberikan informasi kepada Anda mengenai isu terkini yang terjadi, dan kami akan menyajikan dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Aisyah. Dan saya Aisyah akan menemani Anda selama berita ini berlangsung. Dan inilah Roblox News selengkapnya. Pada tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Namun di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tahun ini menjadi tahun yang cukup sulit bagi industri tekstil nasional. Hal ini karena menurut Agus, lantaran permintaan di pasar global yang memang sedang melemah. Akibatnya, kinerja ekspor industri tekstil mengalami kontraksi secara berturut-turut. Ditambah impor Cina yang meningkat dan mengakibatkan ekspor kain batik Indonesia turun hingga 8%. Hal ini karena negara Cina memproduksi kain serupa yang mirip dengan batik dan diproduksi dengan teknik yang sama, tetapi biaya produksi jauh lebih murah. Ini membuat kain batik Indonesia terlihat lebih mahal. Ethnic Miao batik was a kind of print craft in ancient China, and it was added to the list of National Intangible Cultural Heritages in 2006. Miao people in southwest China's Guizhou province have well-preserved batik tradition. They will use beeswax to paint various patterns before dyeing the cloth. And batik cloth can be tailored into various of items like garments, scarves, bags, and even tablecloths. The color. Dampak perekonomian sangat terasa untuk para pengrajin kain batik lokal. Kami menghubungkan dengan reporter Excel dengan narasumber yang merasakan dampak ekonomi secara langsung. Baik, saya di sini sudah berada di Kampung Jetis, Kelurahan Lemah Putro, Kabupaten Sidoarjo. Nah, saya di sini berwawancara dengan salah satu warga lokal yang ada di Kampung Jetis ini, yaitu dengan Bapak Biwara. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Oke. Baik, Bapak di sini pasti tidak jauh dari produk kerajinan batik. Ya. Nah, Pak, sekarang lagi ramai nih isu bahwa Indonesia dibanjiri produk batik impor dari Cina. Namun Indonesia sendiri ekspor batiknya menurun. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Saya sangat shock ya. Karena kan Indonesia itu negara yang batiknya itu tinggi gitu. Batik Indonesia juga kan diakui di UNESCO. Harusnya kan batik Indonesia itu bisa lah diperoleh di mancanegara. Mengapa Indonesia itu mengimpor kain dari Cina? Kan itu bisa merusak harga pasar di Indonesia. Untuk seterusnya, apa yang dapat Bapak upayakan untuk dapat melestarikan produk batik lokal yang ada di Indonesia? Upaya saya tuh untuk melestarikannya itu ya agar warga-warga lokal atau juga golongan-golongan muda bisa memakai batik-batik lokal Indonesia. Dan juga kan saya kan kebetulan nih memiliki komunitas batik, misalnya generasi muda ke saya supaya bisa belajar membatik gitu. Keren ya punya komunitas batik sendiri Bapak Biwara ini. Nah, yang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak bagi generasi muda dan juga masyarakat agar dapat melestarikan batik untuk kedepannya? Untuk generasi muda itu dengan cara menghargai batik lokal dan juga masyarakat lokal juga seperti itu. Masyarakat juga turut meramaikan lah batik lokal, bisa seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Biwara atas waktunya. Nah, itu tadi bahwa perbincangan dengan Bapak Biwara selaku penduduk lokal yang ada di Kampung Jetis ini. Baik, saya Excel kembali ke studio. Terima kasih. Dengan dampak ekonomi yang telah dirasakan oleh para pengrajin kain batik ini, masyarakat harus mulai memperhatikan kain batik yang diproduksi lokal. Salah satu kain batik lokal yang unik dan berkualitas adalah batik yang berasal dari Sidoarjo.
Sidoarjo memiliki kampung unik bernama Kampung Batik Jetis yang sudah ada sejak 1675 dan terletak di Kelurahan Lemah Putro dan telah diresmikan pemerintah setempat sebagai daerah pembuat batik tradisional khas Sidoarjo pada 3 Mei 2008. Dan salah satu jenis kain batiknya adalah kain batik Namiroh. Batik Namiroh didirikan pada 1953 dan sudah turun-temurun menjadi usaha warisan keluarga. Kami menghubungkan dengan Adriana yang sedang bersama narasumber. Baik pemirsa, sekarang saya sedang berada di Batik Namiroh dan juga bersama Bu Tuti. Baik Bu Tuti, kalau boleh tahu sejak kapan Batik Namiroh ini didirikan? Batik Namiroh ini didirikan tahun 1953. Oh, sudah cukup lama ya Bu? Iya, lama sekali itu waktu itu ibu saya sama bapak saya. Oh, Kita iya. tinggal meneruskan. Baik, Batik Namiroh ini diproduksi dengan jenis teknik apa saja ya? Apakah dengan teknik cetak, cap, atau dengan kombinasi? Batik tulis Namiroh ini asli batik tulis. Jadi canting, pakai canting. Apakah yang membuat Batik Namiroh ini dengan batik yang lain itu memiliki suatu ciri khasnya yang lain? Jadi kalau batik kita sendiri ini warnanya mencolok, jadi warna merah karena konsumen kita kan orang Madura, jadi sukanya yang pekat. Kalau hitam banget, coklat yang gelap sekali, jadi nggak mengenal warna muda. Yang dikenal adalah Brasuta, kembang bayem, sekar jagat, kembang tebu ada. Baik, apakah ada upaya untuk memperkenalkan Batik Namiroh ini di pasar nasional hingga internasional? Kalau pasarnya kita kalau sudah mapan, alhamdulillah ya. Jadi pertama di nasional ini ya batik. Tapi kalau di luar untuk ekspor kita belum. Tapi karena kita orang Madura itu kan pandai berdagang, jadi orang Madura sudah ke luar negeri, maksudnya ya ke Malaysia, ke Singapura kan, itu batik kita dibawa ke sana, jadi udah dipasarkan di sana sama orang Madura. Baiklah, apakah ada kerjasama lain Batik Namiroh ini seperti kerjasama dengan desainer lain, pengrajin batik lain, atau pemerintah? Kalau desainernya kita sendiri ya, tapi kalau kerjasama sama pemerintah oke lah, karena kita otonomi daerah mesti berhubungan sama Disperindak. Bagaimana pendapat Ibu mengenai isu yang sedang beredar saat ini, yakni mengenai menurunnya ekspor batik Indonesia ke luar negeri, namun malah Indonesia ini mengimpor banyak sekali produk-produk batik dari Tiongkok atau Cina. Makanya kita menekankan batik tulis kita ini, jadi jangan sampai ditiru sama Tiongkok ya. Karena orang Tiongkok sendiri, orang Cina sendiri merinting batik kita. Jadi kita ya tetap harus menjaga kualitas. Baik, apa yang dapat Ibu upayakan untuk dapat terus melestarikan batik ke depannya di gempuran batik impor yang terus meningkat? Harus menjaga kualitas. Batiknya nggak pernah tidur, maksudnya itu terus-menerus kerja. Ini produksi terus, gitu, jangan sampai tidur. Baik, apa harapan Ibu untuk Batik Namiroh ke depannya? Mudah-mudahan Batik Namiroh ke depannya ini sampai anak turun kita maju terus. Makanya cucu saya, anak saya ini jangan lupa di rumah harus ada yang swasta untuk batik disambil. Jangan sampai rumah ini kosong, nggak ada yang batik, karena dari dulu ini nggak pernah kosong, jadi produksi terus. Baik, terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Saya Aisyah. Dan saya Aisyah, pamit undur diri dan sampai jumpa kembali di program Sigma TV selanjutnya.